negara di Museum 10 November. Berikut ini videonya. Konsep bela negara yang melibatkan sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila, serta kesiapan untuk berkorban demi menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November diidentifikasi sebagai simbol sejarah dan jasa pahlawan, dengan peran penting dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, membangun semangat nasionalisme, dan menjadi sumber inspirasi edukasi untuk generasi muda. Implementasi konsep bela negara melibatkan upaya pelestarian, pengelolaan fasilitas dengan baik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta pemeliharaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warisan sejarah bangsa. Berikut ini adalah wawancara dari beberapa pengunjung dan pemandu di Museum 10 November. Kapan didirikannya sama makna di balik tanggal tersebut dalam pendirian Tugu Pahlawan ini? Oh, Tugu Pahlawannya? Iya. Ini dibangun pada 10 November tahun 1991. Penyuruhnya adalah Bapak Soekarno dengan dimulainya konstruksinya dengan peletakan batu, lalu selesai pada tanggal 10 November tahun 1952. Jadi cuma 1 tahun doang. Peringatan terkait bela negara di Tugu Pahlawan ini kira-kira kapan? Apa yang di upacara di depan itu termasuk ini? Ya upacara di depan ini di depan Tugu Pahlawan untuk upacara Hari Pahlawan tanggal 10 November besok ini ya termasuk dari bela negara tersebut, karena ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta patriotisme dan mengingat lagi sejarah sebelumnya kita yang melawan tentara Inggris mati-matian hingga mengakibatkan korban jiwa yang sangat amat banyak. Baik, itu aja sih Mas untuk wawancaranya. Ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kak, jadi aku mau tanya satu pertanyaan nih. Nah, menurut Kak Jovanka, apa sih pengaruh peringatan 10 November dengan memicu semangat bela negara di masyarakat, terutama anak muda ini sendiri? Kalau menurut aku pribadi tuh kan kita udah banyak tahu ya, kalau misalkan 10 November atau Hari Pahlawan tuh memicu banyaknya korban jiwa pastinya. Terus banyak juga nenek moyang kita yang meninggal di waktu itu. Dan menurut aku karena adanya kesamaan nasib, dan kita pasti dong kepingin memperjuangkan, masa dulunya udah susah-susah memperjuangkan kemerdekaan, terus tiba-tiba kitanya cuman duduk doang gitu. Jadi menurutku itu salah satu faktor, yaitu kesamaan nasib sih yang bikin kita mau maju terus untuk memperjuangkan bela negara. Baik, bagus banget nih jawabannya. Terima kasih ya banyak ya Kak. Apa langkah konkret yang bisa diambil oleh individu untuk berkontribusi dalam upaya bela negara? Seperti belajar sungguh-sungguh Mas. Seperti kegiatan saya sekarang, saya mengunjungi museum untuk belajar tentang sejarah dalam masa lampau Mas. Gitu Mas. Salam bela negara. Saya Jube Levianto, Brigadir Jenderal TNI, Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Ya, diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 dan Pasal 30. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dan yang terakhir yang baru terbit di tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di bab 2-nya ada bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilaksanakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan cara 5 nilai dasar bela negara.
Yang keempat adalah rela berkorban. 5 nilai dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. 4 adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ya, implementasinya adalah bagaimana kita sebagai warga negara ya rela berkorban, membantu sesama kita. Peringatan Hari Pahlawan itu sangat penting, terutama untuk anak muda agar selalu bisa menghargai jasa pahlawan. Salah satunya dengan adanya fasilitas Tugu Pahlawan dan Museum 10 November yang menjadi tempat pengabdian perjuangan pahlawan terdahulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga hasil dari video tadi kami dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.